Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Maulana di channel Cari Cara OPS. Konten kali ini diringkas diskusi ringan Arkas. Yang akan saya bagikan adalah tips sebelum melakukan RKS perubahan. Di sini ada 5 langkah. Kita ke langkah yang pertama dulu, yaitu saldo Agustus sudah sesuai. Kata sesuai di sini kita bisa cek di Arkas dan di rekening koran bosnya ya. Ini kita bisa buka di penatausahaan, kita cek BKU-nya ya. Sisa saldo di bank sebesar 21450,404. Kesesuaian ini bisa kita cek balance-kan dengan rekening koran ya. Di sini saldo akhirnya sama ya, bisa dilihat saldo akhirnya sama. Artinya tahapan ini selesai ya. Tips yang pertama selesai. Lanjut langkah kedua. Backup database sebelum membuat RKSP. Oke, ini penting kita lakukan karena jika kita membuat perubahannya ada kesalahan, nanti data sebelum kita aktifkan perubahan itu bisa kita balikan. Oke, kita lanjut ke tahapan yang kedua. Kita lakukan backup data dulu. Backup, kita logout dulu. Kita tutup. Nah, cara backupnya, ketik Windows R di sini, lalu tulis persen app data persen. Lalu masuk ke folder Artek. Lalu di sini masuk ke RKS. Di sini karena ada saya 2 sekolah. Nah, ini yang sedang aktif ya, nggak ada nama SD-nya, itu artinya sedang aktif. Yang kita backup adalah database yang ini, RKS Client 2022. Ini kita copy, kita bisa langsung taruh saja di desktop ya di sini. Oke, kita munculkan dulu. Nah, ini ya. Kopian ini saya taruh di sini di folder baru. Nah, kita kasih nama deh. Backup sebelum perubahan. Oke. Ya, ini data backup ini adalah kondisi Arkas di mana sebelum kita mengaktifasi perubahan. Ya. Lanjut ke tahapan yang ketiga, tutup BKU Agustus. Artinya kita harus balik lagi ke Arkas, kita login lagi. Ya, di sini sudah login. Jadi, teman-teman, syarat agar RKS perubahan aktif adalah kita menutup BKU Agustus. Nih, untuk membuktikan kita buka penganggaran, klik aktivasi kertas kerja. Nah, maka di sini perubahan belum aktif ya, tombolnya belum aktif. Kenapa ini belum aktif? Karena kita belum menutup BKU Agustus. Untuk itu kita tutup dulu BKU Agustus. Salah, masuk ke aktivasi BKU. Ya, sumber dana bos reguler. Nah, di sini belum ditutup ya. Jadi arkasnya atau penganggarannya belum terbuka. Kita tutup Agustus karena tadi saldonya sudah sesuai dan bunga bank atau ada yang bank 0, kita langsung saja. Ya, di sini kita tutup BKU Agustus, nanti akan membuka penganggaran perubahan. Ya, sambil menunggu. Oke, selesai. Kita tutup lagi. Maka ketika kita masuk penganggaran, di sini perubahannya aktif. Ya, perubahan ini sudah aktif. Kalau sudah aktif, tinggal kita klik saja. Oke. Nah, ada notifikasi hati-hati membuat anggaran perubahan yang sudah di SPJ tidak dapat direvisi. Ya. Jadi ketika sudah di pembukuan itu kita tidak bisa merubah ya. Kita hanya bisa membuat perubahan yang belum dibukukan. Ya, poinnya adalah itu. Belum dibukukan artinya kita bisa buat perubahan. Ketika sudah dibukukan, maka tidak bisa
lagi kita buat perubahan yang sudah terbukukan. Lanjut. Nah, di sini langsung mengambil jumlah cut off tahun 2022 ya. Jadi pada perubahan 2022 kita tahap 3 akan menerima salur sesuai dengan pagu tahap 1 ya, berbeda dengan perubahan sebelumnya di mana tahap 3 kita menunggu cut off maka terima tahap 3 sesuai dengan hasil cut off BOS. Jadi sekarang cut off itu untuk yang tahun 2022 untuk salur BOS 2023. Ya, kuncinya adalah itu. Nah, di sini sudah aktif RKS perubahannya. Kita lanjut. Lalu tahap yang keempat, lakukan penyisiran sisa anggaran tahap 2. Ya, penyisiran ini bukan sisir rambut ya, tapi sisir anggaran. Caranya bagaimana? Kita masuk lagi ke sini, lalu klik kertas kerja. Ya, lalu sumber dana akan berubah jadi BOS reguler perubahan. Ya, karena perubahan itu adanya di September. Ya, periode September dan Desember. Artinya di tahap 3. Nah, kita buktikan dulu ya bahwa yang sudah dibukukan maksudnya adalah contoh seperti inilah. Di sini Juli misal ini sudah dibukukan maka tidak bisa dapat dirubah. Kita klik ubah. Nah, maka bulan Juli ya bisa dilihat tampilan checklistnya itu di-off-kan karena memang sudah dibukukan ya. Yang belum dibukukan maka bisa diaktifkan. Misal ada kegiatan konsumsi lagi di sini untuk rapat. Nah, itu bisa kita aktifkan. Gitu ya. Nih, oke. Nah, tadi tahapan yang keempat, lakukan penyisiran anggaran. Poin dalam penyisiran anggaran adalah kita mengecek mana kegiatan atau anggaran yang belum dibukukan, gitu ya. Contoh, misal di sini Nasibo, fokus pada kegiatan Januari dan Agustus, ya. Karena ini sudah dibukukan, artinya anggaran ini sudah selesai. Lalu berikutnya masing-masing item gitu ya, kita cek satu persatu. Nah, contoh di sini ini juga Julinya sudah selesai, maka off tidak bisa dirubah gitu ya. Yang kita sisir adalah anggaran yang benar-benar tidak terrealisasi. Contoh di sekolah saya, spanduk. Nah, ini belum terrealisasi. Di sini spanduk belum terrealisasi, ya bisa kita lihat, ubah. Nah, saya melakukan anggaran ini di Juni. Nah, bisa dilihat keterangannya belum digunakan, ya. Karena ini belum digunakan dan tidak terrealisasi, maka kita unchecklist saja. Ya, jadi anggarannya menjadi 0. Ya. Oke. Maka sisa anggaran yang tadi tidak digunakan akan menjadi di sini ya, saldonya akan menjadi sisa di sini. Lalu sisa yang ini bisa kita anggarkan ulang di bulan September dan Desember gitu ya, periode September Desember, artinya tahap 3. Contoh lagi di saya ada guru ya, guru yang memang pindah. Nah, ini ya. Atau ada tendik yang memang pindah. Nah, contohnya di sekolah saya ini tendik atas nama ini ya, itu dia statusnya sekarang pindah, artinya untuk honor karena pindahnya di akhir Juli untuk honor Agustus tidak dikeluarkan gitu ya. Maka ini kita unchecklist lagi. Gitu ya. Dari mulai Agustus sampai Desember. Jadi nanti akan menjadi saldo di sini bisa kita lihat. Nah, maka akan terinclude menjadi saldo. Nah, itu fungsi dari penyisiran anggaran. Jadi, silakan masing-masing di uraian kegiatan dicek mana yang memang belum terrealisasi. Ya, apakah ingin dirubah bulan atau memang ingin dibelanja untuk anggaran yang lain gitu ya. Seperti itu. Itu poin dalam penyisiran anggaran. Kita lanjut ke poin 5 yaitu buat draft Excel RKSP. Jadi setelah
penyisiran anggaran dari sisa tahap 2 selesai, ya, maka nanti kan sisa di sini akan muncul ya. Itu kita anggarkan ulang, ya. Ini yang tadi tidak terserap anggarannya kita belanjakan kemana. Jadi teman-teman biasakan buat draft Excel gitu ya. Kalau saya buat draft Excelnya seperti ini. Jadi nanti ini akan membantu ketika teman-teman menerapkannya di Arkas, ya. Jadi draft Excel ini atau Arkas versi Excel ini sengaja saya buat agar nanti mempermudah pada saat pembukuan ataupun ada anggaran yang berubah. Ya, contoh di sini bulan Agustus yang sudah terrealisasi, maka akan saya warnai atau tandai warna hijau, gitu ya. Yang belum terserap, ini contoh di sini ada spanduk, tadi yang contoh pada Arkas tidak terserap anggarannya atau tidak dibukukan, ini tidak saya blok warna hijau, artinya ini bisa dianggarkan ulang untuk periode tahap 3. Ya, jadi sisir anggaran dulu diselesaikan, nanti ketahuan sisanya berapa. Nah, itu untuk penganggaran ulang di tahap 3. Lalu untuk pagu tahap 3 juga sama, masih bisa digeser-geser. Contoh, semula kita beli laptop di tahap 3.1 karena ada kebutuhan ANBK, hasil sisiran anggaran tahap 2 ini kita belanjakan laptop. Jadi di tahap 3 bisa beli laptop 2. Nah, seperti itulah contoh untuk penyisiran anggaran ketika selesai baru kita buat lanjut ke draft Excel. Ya, karena ini membantu sekali ketika teman-teman melakukan pembukuan atau ada melakukan pergeseran ataupun perubahan. Itu dulu tipsnya ya. Saya ulang, cek saldo Agustus sesuai antara BKU dan rekening koran, backup database, lalu yang ketiga, tutup BKU Agustus karena itu syarat untuk melakukan perubahan. Yang keempat, lakukan penyisiran sisa anggaran tahap 2 ya agar nanti terlihat sisa anggaran tahap 2 berapa gitu ya. Tadi sih sudah jelas ya pada BKU sisa 21 maka anggaran tahap 2 sisa 21 juga. Nah, itu yang bisa kita anggarkan ulang di tahap 3. Lalu poin kelima, buat draft Excel. Ya, sisa anggaran tadi sudah terlihat. Kita buat draft Excel, kita anggarkan ulang sesuai dengan hasil rapat perubahan ya di sekolahnya masing-masing. Itu saja untuk konten diringkas kali ini. Semoga tips ini dapat membantu teman-teman sebelum melakukan perubahan. Konten perubahan akan saya buat di konten berikutnya ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.